Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 12 Juni 2022, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15 yang dibacakan pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini menggarisbawahi kesatuan daya-daya ilahi yang menyertai para murid. Kutipan teks Injil Yohanes ini menyampaikan perkataan dan doa Yesus bagi para murid seusai perjamuan malam terakhir, tetapi sebelum ia pergi bersama mereka ke Taman Getsemani. Meskipun para murid belum dapat menanggung semua yang hendak disampaikan Yesus, Roh kebenaran akan datang membimbing para murid ke dalam kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roh kebenaran akan membuat para murid mengerti siapakah Yesus yang telah mereka ikuti itu. Roh ini membuat orang menemukan Tuhan yang Maha Kuasa di tengah-tengah manusia. Dan itu wujud nyata bagaimana yang Maha Kuasa memperhatikan manusia yang tak terjangkau dan yang menggentarkan itu kini tampil sebagai yang dapat dikenali sehingga orang dapat mendekat. Para murid memang belum mampu menyadari hal ini. Akan datang daya ilahi sendiri membuat mereka untuk menemukan kebenaran hal ini. Dan daya ilahi inilah yang dalam bacaan hari ini disebut Roh kebenaran. Begitulah, maka Roh kebenaran bersama Yesus dan Bapanya adalah daya-daya ilahi yang berpadu membawa manusia agar mengalami Tuhan yang Maha Kuasa dengan cara yang pribadi. Bagaimana kita memahami misteri ini? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misteri Tritunggal Maha Kudus dapat dipahami sebagai kesatuan antara pengasal daya-daya ilahi, penyampaiannya, serta penerusnya. Pengasal daya-daya itu dapat muncul dalam tiap pengalaman religius pada umumnya. Namun yang ilahi di sini akan tetap sulit dipahami walaupun orang takkan meragukannya. Dan memang dalam teologi sering disebut-sebut gagasan Deus absconditus, Tuhan yang tersembunyi. Keberadaannya tidak disangkal, bahkan dapat pula disimpulkan dari kekuatan-kekuatan yang ada di jagat ini. Beberapa sistem filsafat sampai pada penandasan adanya keilahian ini, namun ia tetap tidak dapat dikenali. Meski terasa dekat, tetapi tetap jauh. Pengalaman mistik dalam pelbagai agama banyak mengungkapkan kenyataan ini. Dia yang tersembunyi ini dialami oleh Yesus sebagai Bapa, dan memang seluruh kehidupannya ditujukan untuk memperkenalkan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Bapa. Yang tadinya jauh itu dialaminya sebagai yang dekat, yang dapat dikenali, bahkan yang dapat dipanggil dengan sebutan yang akrab itu. Baik ditekankan di sini dialami oleh Yesus
dan bukan oleh orang banyak, oleh kita, atau oleh manusia, atau oleh para murid sekalipun. Disinilah kekasan Injil Yohanes. Dan dalam kabar Injil, putra itu ialah Yesus yang lahir di Nazaret, menyembuhkan banyak orang, mengajar mereka mengenai Bapanya, menderita, wafat, dan bangkit kembali dari kematian. Dan siapa saja yang menerima ini semua akan mengenali siapa Dia yang telah membangkitkannya. Dalam hubungan inilah yang ilahi tidak lagi melulu dialami sebagai yang tersembunyi, melainkan yang telah terwahyukan dalam seluruh kehidupan Yesus. Deus absconditus kini tampil sebagai Deus revelatus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam artian di atas, Yesus menyampaikan kehadiran atau daya-daya ilahi kepada manusia. Ia membuat orang dapat mengalami daya-daya itu secara nyata. Orang disembuhkan, pengaruh roh jahat disingkirkan, kuasa dosa dilepaskan, orang diampuni dosanya. Penderitaan yang merendahkan kemanusiaan membuat orang sadar akan martabat manusia yang sesungguhnya. Injil menggambarkannya sebagai sabda Tuhan sendiri. Kemudian setelah Yesus tidak lagi berada di tengah-tengah manusia, datanglah penerus daya-daya ilahi, yakni roh kebenaran. Roh inilah yang terus mempersaksikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kemanusiaan. Roh inilah yang membuat kehadiran yang ilahi dapat dialami dalam macam-macam wujudnya di dunia kehidupan manusia, dalam perbuatan adil, dalam rekonsiliasi, dalam perbuatan baik, dalam kepedulian terhadap sesama, dan dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang kita alami dan kita bagikan kepada orang lain. Roh inilah yang membuat orang dapat menemukan hubungan antara Deus absconditus dan Deus revelatus, dan membuat orang sadar serta percaya bahwa yang ilahi, yang jauh dan dahsyat itu sama dengan Dia yang memperhatikan manusia yang lemah, dan bahwa dengan memperhatikan yang lemah, yang ilahi makin tampil sebagai Bapa yang Maha Rahim. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemampuan untuk menyadari kehadiran yang ilahi dalam batin dapat dikembangkan. Inilah yang terjadi dalam berbagai tradisi spiritualitas dalam macam-macam agama, juga dalam tradisi Kristiani. Spiritualitas Kristiani sepanjang zaman tumbuh dari iman dan pengalaman akan misteri Tritunggal sebagai kesatuan daya-daya ilahi seperti diuraikan di atas tadi. Diakui dalam tradisi ini bahwa tak mungkin orang sampai pada yang ilahi secara utuh kecuali lewat Putra dan dikuatkan oleh Roh. Dalam hubungan ini, misteri Tritunggal bukanlah sebuah gagasan belaka, melainkan pengalaman rohani. Juga tidak terbatas pada pengalaman akan kehadiran yang ilahi dalam pengalaman religius pada umumnya. Orang maju lebih jauh. Yang ilahi ini dapat dikenal lebih lanjut lewat kata-katanya dan kekuatannya. Karena itu dapat dikatakan tradisi spiritualitas Kristiani juga berpusat pada Kristus. Dialah yang membuat orang sampai pada pengalaman akan daya-daya ilahi
yang membawa manusia ke dalam kesatuan dengan yang ilahi sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan pengalaman religius dimaksud kepekaan yang ada dalam diri manusia untuk mencerap kehadiran yang keramat. Orang dapat menolak, menyangkal, atau tak ambil pusing. Tetapi kepekaan ini tetap ada. Bahkan dapat dikatakan kepekaan ini bawaan dan alamiah sifatnya. Sudah termasuk konstitusi manusia seperti halnya kemampuan memakai bahasa. Analogi dengan kemampuan berbahasa dapat membantu lebih jauh. Dikatakan semua orang mampu berbahasa, tetapi tidak semua orang dapat mengarang atau menikmati karya seni sastra. Menghasilkan dan menikmati seni sastra mengandaikan kemampuan berbahasa, tetapi tidak identik dengannya. Kepekaan religius, kemampuan mengalami kehadiran yang ilahi dalam diri semua orang, tetapi tidak semua orang begitu saja dapat mengembangkan spiritualitas atau kerohanian sejati. Perlu tuntunan dan pengarahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, uraian di atas tadi menjelaskan mengapa spiritualitas Kristiani tidak sama dengan pendalaman pengalaman religius belaka. Pada titik tertentu, orang perlu melangkah mengikuti warta Injil. Ringkasnya begini, dalam pengalaman religius, orang dapat mencapai kepuasan bila merasa menemukan hubungan dengan yang ilahi, baik yang mencengangkan maupun yang mempesona. Di situ, orang tidak merasa sendiri, melainkan mendapati diri di hadapan yang ilahi. Namun di lain pihak, inti kerohanian Kristiani terletak dalam mengikuti Yesus Kristus yang makin membuat orang makin mengenal siapa yang ilahi tadi dan bukan berhenti pada pengalaman religius melulu. Dalam perspektif Injili, Yesus Kristus itu Dia yang membuat orang mempercayai bahwa Yang Maha Kuasa ialah Dia yang memperhatikan manusia sebagai seorang Bapa yang baik. Inilah yang menyempurnakan pengalaman religius menjadi kerohanian sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belum cukup bila kehadiran gereja di dunia dimengerti sebagai upaya menumbuhkan pengalaman religius. Gereja baru mulai berarti bila dapat menyempurnakannya menjadi kerohanian yang utuh. Bila ini terjadi, maka orang-orang yang menghayatinya akan dapat mengalami kehadiran roh kebenaran yang dibicarakan dalam Injil hari ini. Tugas gereja bukan hanya membuat orang menerima kehadiran yang ilahi, melainkan juga membawa orang kepada Kristus yang diwartakan Injil. Perjumpaan dengan Dialah yang kemudian membuat orang menyadari dari mana sesungguhnya asal kekuatan-kekuatan ilahi itu. Oleh karena itu, tak mengherankan bila dalam sejarahnya gereja butuh terus diperkaya oleh spiritualitas yang dikembangkan di dalam tarekat-tarekat religius. Sekaligus dapat pula dikatakan bahwa krisis dalam gereja biasanya berawal pada kehidupan spiritual yang tak lagi mampu menyapa orang-orang sejaman. Spiritualitas yang sejati yang berpusat pada Kristus akan berusaha agar tetap mampu menyapa orang dari zaman yang berbeda-beda.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Allah Tritunggal yang Maha Kudus yang kita rayakan pada hari ini, karena kerahimannya mengalir, berlimpah, dan menguduskan kita semua. Semua ini karena Allah adalah kasih. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Semoga perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini senantiasa menyemangati kita dan juga memperbaharui kehidupan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.